Yongki setelah kedatangan KDM mengunjungi langsung ke rumah Sida ini, apa yang disampaikan? Ya, pertama tentunya saya bersyukur, berterima kasih kepada yang punya di atas Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam hal ini saya Yongki Dien yang penjaga di villa sini mengatasnamakan Ibu Maria Veronica Nina mau menyampaikan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Deddy Mulyadi, Pak KDM Gubernur Jawa Barat, yang sudah berkunjung dan peduli dengan kami yang kena musibah ini. Dan sekali lagi atas nama Ibu Maria Veronica, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kepedulian Pak KDM. Dan selanjutnya ada bantuan dari Bapak KDM, kami juga atas nama Ibu Maria Veronica Nina menerima bantuan ini, dan nanti bantuan ini kami akan salurkan untuk kepentingan sarana umum dan masjid atau musyola yang ada di sekitar kita ini. Spesifik nanti akan masjid atau musyola di mana yang akan didistribusikan? Yang paling kita yang sekitar di sini, yang di lokasi RT 02 ya. Ya. Ya, tapi tetap saya akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait, termasuk ini ada juga Ketua Badan Kecil Masjid dan juga tokoh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan saya ini. RT sini. Jadi sekali lagi terima kasih atas nama Ibu Maria Veronica Nina. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang sudah datang berkunjung dan peduli dengan keberadaan kami yang ada di sini sebagai masyarakat Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Salam semuanya. Terkait dengan kasus yang lagi viral, yaitu perusakan rumah yang dijadikan tempat untuk retreat oleh siswa remaja dari Jakarta di daerah Cidahu, Sukabumi. Ya, kelanjutannya kita sudah tahu ya bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah datang meninjau langsung dan memberi kompensasi atau uang ganti rugi kepada pemilik rumah tersebut. Dia memberi kalau nggak salah 100 juta. Tapi uniknya adalah justru 100 juta itu disalurkan ulang oleh sang pemilik rumah, diberikan kepada atau untuk kepentingan umum secara khusus dalam pembangunan masjid atau musola. Jadi luar biasa banget ya. Nah, kemudian dalam video ini juga kita nanti menyaksikan beberapa komentar dari tokoh agama Islam, salah satunya dari Ustadz Suparman Abdul Karim. Jadi pasti kalian tahu ya, yang teman-teman dari agama Islam, kalian tahu siapa Ustadz ini. Jadi dia memberi pendapatnya, dan bagi dia tindakan ini sungguh memalukan. Dan ada juga nanti salah satu tokoh dari agama Islam juga yang lain. Oke, mari kita menonton video ini sampai selesai. Guys, hari ini gua bersama Ibu Rita Muljarto dan ada pengacara di sini Bang Subardianuka. Ibu Rita Muljarto yang videonya viral ini adalah guru pembimbing retret anak-anak di Sukabumi kemarin yang jadi korban persekusi. Bu, gimana kondisi anak-anak sekarang? Ya, saat ini anak-anak dalam pemulihan ya Pak ya. Dan mereka mengalami trauma ya, pasti trauma. Kayak gimana traumanya? Ya, mereka tidak bisa mendengar suara kalau keras gitu. Dan mereka sering susah tidur. Susah tidur. Ya. Dan itu juga menjadi beban bagi orang tua yang melihat anaknya kondisinya masih ada dalam trauma. Bang pengacara, ini kalau anak-anak sampai trauma kena diteror sama orang dewasa ini, apakah ada pasalnya, Bang? Kalau berbicara secara pasal, menurut kami itu masuk pasal 170 KUHP, pengerusakan ataupun bisa dijuntukan 406 KUHP. Itu pengerusakan. Yang jelas 170 itu penjaranya berapa lama? Penjaranya di atas 5 tahun setengah ancamannya. Nah, yang kedua, terkait intimidasi dan kekerasan terhadap anak. Karena kekerasan terhadap anak itu ada dua macam, Bang. Ada secara langsung, ada secara psikologi. Nah, ini menurut pandangan kami, ini secara psikologi pasti terganggu. Bayangkan, anak-anak ini masih di bawah umur, tapi dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, otomatis akan merasakan psikologi terguncang. Dan pasti psikologinya jangka panjangnya. Kalau untuk pasalnya, menurut kami di pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu bisa diancam 3 tahun 6 bulan. Tapi dengan junto yang perusakan tadi total berapa tahun? Ya, kalau 3 tahun sekian ditambah 5 tahun sekian bisa 8 tahun ke atas. Ya, kalau kami sih bukan hanya melihat
berapa ancamannya, tapi ini harus dihukum berat. Kalau bisa lebih dari itu. Kan ini biadab. Bayangkan anak-anak teman-teman semua, anak bapak ibu yang menonton video ini. Amit-amit terjadi sama anak saya kejar sampai ujung semut. Kami rakyat Indonesia ingin agar pelaku dihukum berat supaya jangan ada lagi teror kepada anak-anak yang berefek sampai trauma jangka panjang. Pada kesempatan kali ini saya hendak berpendapat. Yang pertama, sudah jelas bahwasanya ini terjadi miskomunikasi. Tentunya di tengah-tengah miskomunikasi patut diduga ada oknum-oknum yang kemudian memanas-manasi lantas kemudian memprovokasi. Benar bahwasanya tidak ada rumah ibadah yang dirusak, tapi rumah yang digunakan untuk kegiatan tersebut telah dirusak. Ada beberapa bagian rumah yang dirusak. Dan kemudian warga bersepakat secara sukarela memperbaiki kerusakan tersebut. Artinya sudah ada insiden pengerusakan, walaupun itu rumah. Kemudian yang berikutnya, terkonfirmasi rumah tersebut tidak memiliki izin sebagai rumah ibadah. Ya, namanya rumah ibadah ya seperti gereja, masjid, dan rumah ibadah yang lainnya. Cuman yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kegiatan di sana bukan merupakan kegiatan ibadah umum, tapi kegiatan semacam retreat dalam istilah kaum Nasrani. Umat Kristen punya istilah retreat. Retreat itu upaya untuk sementara waktu meninggalkan kesibukan dunia untuk melakukan perenungan, untuk melakukan peribadahan, berkholwat dengan Tuhan. Artinya semua agama ada kegiatan sedemikian rupa, tentunya dengan terminologi yang berbeda-beda. Ada yang mengistilahkannya meditasi, ada yang mengistilahkannya tahanus, ada yang mengistilahkannya itu suluk misalnya, ada juga yang mengatakannya dengan sebutan muhasabah misalnya, ada yang menyebutnya mabit, atau berbagai macam kegiatan lainnya. Tapi saya ingin sederhanakan, dalam tanda kutip mungkin kegiatan tersebut identik dengan kegiatan pengajian lah kalau di tengah-tengah masyarakat muslim. Nah, yang saya ingin tegaskan, kalau dalam tanda kutip umat Kristen di rumah tersebut mengadakan kegiatan pengajian, ngaji diri, melakukan perenungan terhadap nilai-nilai keagamaan, lo apa salahnya? Apa salahnya? Kan tidak ada yang salah di situ. Mestinya masyarakat di sekitar juga tidak perlu mempersoalkan kegiatan tersebut. Orang ngaji kok dalam tanda kutip. Ibarat kata nih, kalau ada orang Islam melakukan yasinan di rumah, kita tahlilan dan yasinan di rumah. Lo emang salah kita mengadakan kegiatan taklim di rumah? Apa salahnya kita mengadakan yasinan di rumah atau tahlilan di rumah? Lantas karena itu kegiatan kerohanian, kegiatan keagamaan, apa memang harus berizin rumah tersebut untuk dilakukan kegiatan keagamaan? Kan tidak juga kan? Oke, saya ingin mengajak kita berpikir jernih, berpikir bijaksana kepada semua umat Islam. Tanpa terkecuali, ketika rumah kita gunakan misalnya tempat majelis, entah sholawatan, entah zikiran, entah manakiban, entah kita tawajuhan di rumah, atau pengajian dan lain sebagainya, kegiatan ini kan tidak perlu berizin, dan rumah kita juga tidak mesti ngurus izin, namanya rumah. Persis dengan yang dilakukan oleh saudara kita umat Kristiani. Mereka sedang melakukan retreat, sedang meditasi, sedang ngaji lah kalau dalam bahasa kitanya. Lo kan nggak salah, itu bagus. Kan bukan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan di sana. Norma-norma keagamaan, dan juga tidak melanggar hukum. Ini yang mesti kita garis bawahi sebetulnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan berbagai macam persoalan rumah ibadah. Karena memang kita mengacu kepada SKB 2 Menteri misalnya. Entah ngapa juga sih mesti dipersulit ketika saudara kita dari agama yang non-Islam hendak mendirikan rumah ibadah, ya nggak masalah. Kendatipun saya ingin sampaikan terkait dengan perizinan rumah ibadah ini, kalau bicara izin itu bukan bicara norma keagamaan, tapi kalau bicara izin itu bicara tentang peraturan perundang-undangan.
Leading sektornya bukan di masyarakat sekitar sebetulnya. Leading sektornya ada pada pemerintah daerah yang mesti memberikan izin. Ini layak nggak diberikan izin mendirikan masjid di tempat ini, mendirikan gereja di sini, vihara misalnya, pura agung atau pura-pura yang lainnya. Ada nggak kelayakan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku? Jadi aturannya adalah undang-undang. Sangat tidak bijaksana kemudian ketika orang membangun sentimen keagamaan atau anti terhadap agama tertentu, lantas kemudian tempat ibadah mereka atau rumah ibadah mereka kita tolak untuk dibangun dengan alasan karena dekat dengan kita. Ini saya pikir suatu sikap yang sangat tidak bijaksana. Karena di negeri yang mayoritas muslim ini mau tidak mau, saya mesti mengingatkan kita semua. Yang pertama yang perlu saya ingatkan bahwasanya orang yang masih merasa terganggu dengan eksistensi agama lain, itu tanda imannya lemah. Ada gereja dia panik misalnya. Ada rumah ibadah agama lain dia panik. Lalu ngajak orang untuk tidak memberikan izin. Mengajak orang kemudian untuk melakukan persekusi misalnya atau pengerusakan. Saya yakinkan kepada Anda semua, Islam tidak pernah mengajarkan yang sedemikian rupa. Gerakan-gerakan anti gereja atau anti rumah ibadah agama lain itu nggak ada ajarannya dalam Islam, nggak ada. Di ayat yang mana? Di hadis yang mana? Allah tidak pernah mengajarkan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan. Nah, adanya reaksi negatif, penolakan, bahkan sampai kepada persekusi terhadap rumah ibadah non-muslim ini adalah kerjaan orang-orang yang imannya masih lemah. Bahkan bisa saya pertegas, jangan-jangan belum ada iman pada dirinya. Karena kalau benar dia orang mukmin, orang beriman, kalau benar dia orang Islam, dia tidak akan pernah melakukan itu semua. Sekali lagi saya tegaskan, orang yang masih merasa terganggu dengan eksistensi agama lain dan dengan eksistensi rumah ibadah agama lain, itu tanda imannya masih lemah dan dia tidak layak ngaku mukmin, tidak layak ngaku muslim sejati, nggak layak. Karena mengapa? Ini yang disebut dengan al-islamu mahjubun bil muslimin. Kemuliaan nilai-nilai Islam ini tertutupi oleh arogansi penganut Islam itu sendiri. Ada oknum-oknum muslim penganut Islam yang arogan, merasa paling benar dewe, orang pang-pangna cenah. Lantas kemudian mentang-mentang merasa mayoritas, lalu kemudian dia bersikap arogan terhadap agama lain. Ini bukan ajaran Islam yang sedemikian rupa. Arogansi seperti ini justru bertolak belakang dengan ajaran Islam. Coba kita kembali kepada histori di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi oleh umat Kristen Bani Najran di Madinah. Langsung dengan uskupnya datang. Ada sekitar 70 lebih tokoh agama Kristiani datang ke Madinah. Lantas kemudian mereka memasuki Masjid Nabawi dan minta izin kepada Nabi untuk melakukan kebaktian. Nabi kemudian memperkenankan. Para sahabat sempat bereaksi ingin menolak. Kata Nabi, biarkan mereka. Maka kemudian umat Kristiani beribadah melakukan kebaktian di Masjid Nabawi. Nah, ini kan histori yang tidak bisa kita delete dari sejarah. Betapa Nabi sangat menghargai umat Kristiani. Bahkan memperkenankan masjid digunakan untuk kebaktian umat Kristiani. Ini kan keren. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, ada diktum yang jelas. Kita tuh nggak boleh menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Kita tidak boleh merendahkan cara ibadah mereka, mendiskreditkan, atau dalam bahasa lainnya melakukan gangguan keamanan dan melakukan persekusi terhadap kegiatan keagamaan agama lain. Entah kita sudah punya rumusnya kok, lakum dinukum waliyadin. Untuk Anda agama Anda dan untuk kami agama kami. Lana a'maluna walakum a'malukum.
Untuk Anda amal ibadah Anda, untuk kami amal ibadah kami, untuk Anda amal ibadah Anda kan. Nah ini yang pertama. Jadi kita harus menampilkan kesejatian Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua yang ingin saya tegaskan bahwasanya tentang persoalan izin. Terkait dengan persoalan izin, sudah sepantasnya siapapun pihak, pertama yang mengajukan izin mesti melengkapi berkasnya. Dan pemerintah yang memberikan izin juga mesti tepat dan bijaksana. Karena saya ambil contoh sederhana misalnya. Di lingkungan saya di Lampung, itu pernah ada gereja yang sudah lama sekali berdiri tapi tidak mendapatkan izin sebagai gereja. Padahal kan masalahnya cuma simpel, bupatinya mau ngasih izin atau tidak. Nah kebetulan saat itu yang baru saja jadi bupati adalah kawan saya. Pak Bupati, langsung saya sampaikan, Pak Bupati, kata saya, izinkan itu gereja. Kasihan mereka beliau-beliau itu yang umat Kristiani yang sudah lama beribadah di situ, tapi mereka tidak punya alas hak yang jelas, tidak punya izin sebagai payung hukum mereka dalam melakukan kegiatan ibadah di situ. Dan Pak Bupati dengan bismillah memberikan izin. Dan ada beberapa tokoh yang menurut saya yang belum paham agama memprovokasi masyarakat untuk mendemo gereja itu dan untuk mendemo Pak Bupati. Kok Pak Bupati ngasih izin? Nah, alhamdulillahnya bisa dimediasi dan saya tegaskan kepada orang-orang yang berencana demo, jangan demo. Kasihan mereka belum punya gereja atau gerejanya belum berizin, biarkan beliau-beliau itu semua beribadah di situ. Dan sekarang alhamdulillah clear, tidak ada persoalan. Jadi sedemikian rupa. Jadi saya himbau kepada saudara-saudara kaum muslimin, terutama bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Jadi kalau ada tetangga kita, umat Kristen, mau minta izin sama kita, tanda tangan untuk mendirikan rumah ibadah, kebetulan mungkin dekat dengan lingkungan kita, ya izinkan saja. Itu bukan diskotik kok, izinkan saja. Nah kalau bisa begini, ketika umat Nasrani sedang rame-rame mengadakan acara, ya kita bantu parkirnya, bantu keamanannya. Alangkah indahnya ketika sedemikian rupa. Jadi nggak perlu merasa terganggu dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Entoh juga nggak sering-sering. Kalau kita bandingkan sama masjid kan 5 waktu, sedangkan di gereja kan cuma sepekan sekali. Jadi saya himbau bantu kalau ada saudara-saudara kita yang sedang berkegiatan di rumah ibadah, bukan cuma umat Kristen ya, termasuk umat Buddha, Konghucu, umat Hindu, termasuk juga yang lainnya. Ini penting untuk benar-benar kita paham. Jadi jangan sampai kita menampilkan arogansi. Ketika rata-rata mayoritas publik Indonesia sangat kesal sama Israel karena arogansinya, karena kesombongannya, bahkan Israel itu merampas tanah orang, menganiaya, membantai, genosida. Arogansi Israel kita benci. Tapi kelakuannya kita contoh. Jadi di saat kita menghujat Israel karena kejahatannya, tapi di sisi yang lain kelakuan mereka kita contoh, bersikap arogan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip jumlahnya tak sebanyak kita. Ini kan arogansi namanya. Saya agak sungkan menggunakan diktum mayoritas minoritas, itu agak sungkan karena kita sama satu entitas, bangsa Indonesia. Kita sama-sama rakyat Nusantara, apapun agamanya. Ini penodaan agama ini. Ini radikalisme atas dasar agama. Kebencian terhadap umat lain yang tidak boleh terus-terusan dibiarkan. Aparat keamanan kita, khususnya Polri, tidak boleh hanya menyelesaikan ini dari sampulnya saja. Seolah-olah damai, tapi pelakunya tidak diberikan hukuman, tidak diberikan sanksi sebagaimana diatur di undang-undang kita. Besok akan terjadi lagi. Walaupun hari ini ngomong katanya itu adalah yang terakhir, besok tidak akan terjadi lagi. Bullshit. Karena ini sudah berulang kali. Berulang kali. Di berbagai tempat yang berbeda. Kelakuan-kelakuan barbarian atas nama agama.
Apalagi katanya ini kan peristiwanya hari Jumat yang kabarnya para pelakunya itu habis melaksanakan ibadah Jumat. Astagfirullahaladzim, kok bilang kondusif dari Hong Kong? Peristiwa kayak gitu kok bilang kondusif. Mencederai, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Merusak paham-paham toleransi beragama, apalagi merusak Islam ya. Saya katakan kelakuan kalian nih, orang-orang Cidahu Jawa Barat yang berabarian merusak simbol-simbol peribadatan saudara kita dari umat Kristiani. Kalian merusak Islam, mencemarkan nama baik Islam. Siapa yang ngajarin kalian seperti itu? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan agar kita menghormati umat lain di dalam menjalankan ibadah dan agamanya masing-masing. Kita tidak diharuskan memaksa orang lain untuk beribadah dengan cara kita. Tidak ada. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kita juga tidak diajarkan, ya umat Islam di seluruh atas Nusantara ini, tidak diajarkan merusak properti ibadah umat lain yang tidak memusuhi kita. Lalu siapa yang mengajarkan kalian merusak tempat ibadah seperti itu? Kalaupun itu rumah, kemudian dijadikan tempat ibadah. Namanya tempat ibadah. Sebagaimana rumah-rumah umat Islam banyak yang kemudian dijadikan mushola dan masjid. Apakah tidak boleh rumah dijadikan tempat doa bersama? Dan kalau kalian umat Islam melakukan hal yang sama, sedang tahlilan, istighosah, tiba-tiba ada umat non-muslim masuk, merusak rumah Anda, kalian bisa terima? Apakah itu benar? Apakah ini aparat negara, polisi, apakah ingin melihat peristiwa balas dendam seperti ini? Kalau ini dibiarkan, ditoleransi, maka peristiwa yang sama, bukan hal yang mustahil terjadi di belahan wilayah yang lain, yang umat Islam minoritas. Makanya agar ini tidak terjadi, aparat keamanan tidak boleh membiarkan ini berlalu dengan tanda tangan damai, berlalu dengan tanda tangan dibuat seolah-olah kondusif. Kondusif dari Hong Kong, peristiwa begini kok kondusif. Maaf, saya bukan provokasi. Ini tidak boleh dibiarkan, sangat memalukan ini. Aksi intoleransi lagi-lagi terjadi nih. Sejumlah massa menggeruduk anak-anak pelajar yang sedang melakukan retret di sebuah villa Sukabumi. Tepatnya terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lebih mirisnya lagi, aksi itu tuh disertai kekerasan dan perusakan villa tempat retret tersebut. Retret ini adalah sebuah kegiatan liburan yang diisi dengan kegiatan rohani umat Kristen. Aksi penggerudukan itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah orang beringas melakukan perusakan terhadap villa itu dengan memecah kaca dan merusak beberapa bagian villa. Seorang laki-laki memanggul kayu salib yang kemudian digunakan untuk memecah kaca jendela villa itu. Dalam video lain, seorang saksi menceritakan sebelumnya melakukan perusakan, massa berteriak-teriak dengan kasar mengusir peserta yang sebagian besar itu adalah pelajar. Mereka dipaksa bubar saat itu juga dan diminta segera meninggalkan villa. Tindakan massa itu tentu saja membuat anak-anak itu ketakutan. Mereka pun kemudian segera berkemas dan meninggalkan villa itu. Tapi intimidasi tidak juga berhenti. Saat mereka keluar mobil, mereka tuh digedor-gedor sampai penyok di beberapa bagian. Mendengar adanya aksi itu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Bogor segera menginvestigasi peristiwa itu. Mereka menemukan bahwa tindakan itu adalah bentuk intoleransi terhadap kegiatan ibadah. Menurut GAMKI, tindakan itu tidak saja mencederai semangat kebinekaan, tapi juga melanggar konstitusi. Ini jelas melanggar hak konstitusional setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan dan agamanya, kata Sekretaris DPD GAMKI Bogor Andri Simorangkir. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu AA Saiful Rohman menepis kabar adanya perusakan tempat ibadah atau gereja. Menurutnya, bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah yang diduga dijadikan tempat ibadah. Pihaknya saat ini katanya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Yang rusak area taman, gazebo, fasilitas MCK, 1 unit motor, dan gerbang rumah katanya.
Kepala Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Ijang Sehabudin beralibi warga tuh protes hingga melakukan perusakan karena rumah singgah diduga dijadikan tempat ibadah. Selain itu, kata Ijang, protes terjadi karena pemilik dan pengelola villa tidak mengindahkan teguran dan imbauan warga. Belakangan aksi ini tuh akhirnya berujung damai. Forkopimcam Cidahu ini bersama tokoh agama dan berbagai lapisan masyarakat mengadakan musyawarah di aula kantor Desa Tangkil. Mereka tuh sepakat bahwa tindakan warga yang menggeruduk, merusak, dan mengintimidasi para peserta retret Kristen ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan tidak ada izin. Mereka pun kemudian bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan aksi massa itu. Yang aneh, mereka tuh meminta agar kasus itu tidak dilanjutkan secara hukum. Retret itu bukan pembangunan rumah ibadah, oleh karenanya mengadakan acara itu tidaklah perlu izin. Rumah dijadikan tempat ibadah juga hal yang lumrah, karena penganut agama mayoritas pun biasa melakukan itu. Lagi pula kegiatan ibadah internal keagamaan kan dijamin oleh konstitusi, tepatnya pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. Alasan tidak berizin dan tidak mengindahkan teguran warga jelas normalisasi tekanan sosial terhadap kebebasan beragama. Dalam negara hukum demokratis, hak asasi tak bisa dikalahkan oleh tekanan mayoritas. Walaupun sudah berakhir damai, proses hukum tidak boleh berhenti. Penegak hukum harus memproses hukum para pelaku intoleran. Tegakkan keadilan, junjung tinggi toleransi. Dari video ini, tadi di video pertama kita melihat ya bahwa Pak Yongki itu dia mewakili Ibu Maria ya. Sorry, saya lupa namanya sih. Jadi sebagai pemilik untuk memberitahu bahwa memang uang yang dikasih oleh Kang Deddy Mulyadi itu akan disalurkan kembali untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum, yaitu untuk mushola tadi dia sampaikan. Kemudian kalau Permadi Arya tadi juga menyampaikan bahwa ya ini harus lewat jalur hukum, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada tadi salah satu tokoh agama yang pakai peci hitam, dan kemudian ada Pak Ustadz dari Ustadz Suparman Abdul Karim. Dia juga menyampaikan. Ya menurut saya tetap ini adalah suatu tindakan yang memalukan dan harusnya mereka bertanggung jawab lah. Baik teman-teman, demikian aja video ini. Kalau kalian suka, berikan like kalian. Silahkan komen-komen di bawah. Berikan saran dan apa pendapat kalian tentang kasus yang lagi viral ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya.